Di salah satu pulau di Jepang, di sebuah penjara terpencil, para tahanan lagi tanding tinju. Dan pertandingan berikutnya adalah antara seorang pria raksasa dan jagoan kita, Andy, yang matanya beda warna. Semua tahanan mencoba pasang taruhan. Kebanyakan dari mereka bertaruh untuk si pria besar, dan memang pada awalnya dia bisa mengalahkan Andy dengan mudah. Tapi tiba-tiba Andy berhasil menahan pukulannya dan menjatuhkannya ke tanah, memenangkan pertandingan dengan gampang banget. Saat Andy melihat ke atas, dia melihat sebuah pesawat di langit menuju ke arah pulau itu. Semua tahanan bergegas keluar untuk melihat siapa yang ada di pesawat. Dan tiba-tiba seorang pria dibawa keluar berdiri di depan pemimpin. Pemimpin itu berkata, "Selamat datang di penjara Esper. Aku adalah sipir penjara." Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, pria itu menyela. "Diem lu, gue nggak tertarik lu siapa." Sipir menjawab, "Kamu pasti Hyubu, dituduh menjadi bagian dari organisasi kriminal yang dikenal sebagai Pandra." Hyubu menjawab, "Ya itu aku." Lalu salah satu penjaga meninju wajahnya dan berkata, bicara yang sopan sama pemimpin, "Kamu nggak akan bisa menggunakan kekuatanmu di sini." Hyubu menjawab, "Mau coba?" Tiba-tiba semua prajurit mengangkat senjata mereka dan Andy memberitahu mereka, "Kalian nggak perlu dengerin dia. Dia cuman anak kecil." Hyubu tersenyum padanya, mendekatinya dan menanyakan namanya. Andy menjawab, "Andy Hinomiya." Saat Hyubu hendak menjawab, seorang penjaga menyela, "Tahanan, di sini kamu nggak bisa bergerak bebas." Hyubu balas membentak, "Mending urus-urusanmu sendiri." Dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat pesawat, lalu menjatuhkannya. Dia berkata, "Kalian telah menempatkan alat anti-esper di pulau ini. Cukup profesional." Para prajurit kemudian menangkap Hyubu dan Andy, membawa mereka ke sel isolasi. Andy duduk di ruangan sebelah Hyubu sambil berpikir, "Salah apa aku sampai berakhir di sini?" Hyubu bertanya, "Kenapa kamu mencoba menghentikan para prajurit?" Andy menjawab, "Aku benci Esper, tapi aku lebih benci lagi orang-orang yang meremehkan mereka. Dan aku ingin melindungimu." Hyubu bertanya, "Apakah kamu seorang Esper?" Andy menjawab, "Katanya sih aku setengah Esper dan setengah manusia. Tapi sekarang aku ada di tempat ini yang merupakan kuburan para Esper. Kamu nggak bisa kabur begitu masuk." Hyubu lalu bertanya, "Tapi aku dengar ada yang berhasil kabur." Andy menjawab, "Ya ada seseorang yang terluka dan dibawa ke rumah sakit pulau. Itu satu-satunya kesempatan untuk kabur. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memakai seragam sekolah? Apa kamu benar-benar bagian dari organisasi berbahaya, seperti yang mereka katakan?" Hyubu dengan mengejutkan menjawab, "Bagian, aku pemimpinnya." Andy tertawa dan berkata, "Ini kedengarannya seru. Aku mungkin akan bergabung denganmu jika kita keluar dari sini." Hyubu berkata, "Ingat namaku baik-baik dan jangan lupa apa yang kamu katakan. Begitu kita kabur, kamu akan langsung bergabung dengan kami." Andy menjawab, "Jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi kabur dari pulau ini tidak mungkin." Hyubu menjawab, "Aku akan pergi dari sini setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang membuatku datang ke sini." Pada saat yang sama, sipir kesal karena Hyubu berhasil menggunakan kekuatannya meskipun ada alat anti-esper. Dia memerintahkan seorang prajurit untuk mencoba membunuhnya. Saat makan siang, Andy dan Hyubu berdiri dalam antrean untuk mendapatkan makanan mereka. Andy mendapatkan makanannya, dan ketika giliran Hyubu, si juru masak berbalik dan menambahkan racun ke makanannya. Hyubu berkata, "Makanan ini dibuat khusus untukku. Terima kasih." Dia kemudian duduk bersama Andy di meja dan memberinya sup beracun sambil berkata, "Ini ucapan terima kasihku atas apa yang kamu lakukan dengan para prajurit kemarin." Andy sangat senang dengan hidangan itu. Setelah makan siang, saatnya kompetisi tahanan lagi dan kali ini semua orang bertaruh untuk Andy. Hyubu juga pergi menonton. Pertandingan dimulai, tapi Andy tidak bisa bergerak dan dipukuli dengan mudah. Pingsan karena kesakitan. Hyubu mendekatinya dan berkata, "Maafkan aku, makanan yang kuberikan padamu itu beracun. Kamu akan meninggalkan penjara ini seperti yang kamu inginkan. Tapi pastikan untuk menepati janjimu untuk bergabung denganku." Para penjaga penjara kemudian membawa Andy ke rumah sakit. Andy terbangun di rumah sakit dan mendapati Hyubu berdiri di hadapannya sambil berkata, "Aku memberimu penawarnya.
Tapi jangan banyak bergerak sampai kamu pulih. Andy melihat sekeliling dan melihat semua staf tergeletak pingsan. Dia memperhatikan Hyobu saat dia mulai pergi. Andy bertanya, "Kamu mau kemana?" Hyobu menjawab, "Sudah kubilang sebelumnya. Aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kabur." Andy bangkit dan berlari mengejarnya. Mereka berjalan melalui koridor, dan Andy berkata, "Tempat ini sama sekali bukan rumah sakit. Lebih mirip laboratorium." Tiba-tiba mereka mendengar seorang penjaga mendekat Andy dengan cepat bersembunyi, lalu menyerang penjaga itu dan mengambil senjatanya. Keduanya melanjutkan perjalanan sampai mereka mencapai ruang utama. Hyobu mengambil senjata dari Andy dan mulai menembaki semua yang ada di ruangan itu. Dia mendekati kubus kaca di tengah dan menemukan seorang gadis kecil di dalamnya. Begitu gadis itu melihatnya, dia berkata, "Aku sudah menunggumu, pemimpin." Hyobu menjawab, "Jangan khawatir, aku akan membereskan orang-orang ini dan menyelamatkanmu." Segera dia berbalik untuk melihat sipir yang berkata, "Sekarang aku mengerti segalanya. Gadis di dalam kubus adalah bagian dari timmu. Kamu membiarkan para prajurit menangkapmu agar kamu bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang kalian berdua tidak akan bisa kabur." Tiba-tiba monster besar muncul. Sipir berkata, "Ini adalah salah satu Esper. Aku menggunakan pikiran dan kekuatannya dan menggabungkannya menjadi monster ini." Hyobu mencoba menggunakan kekuatannya pada monster itu. Tapi monster itu dengan mudah menahannya dan menyerangnya dengan cepat, mencoba membunuhnya. Mereka mulai bertarung. Andy dengan cepat mengambil senjata, menaiki tangga, dan mulai menembaki monster itu untuk membantu Hyobu. Tapi tiba-tiba monster itu menggunakan kekuatannya pada Andy. Andy menahan serangan itu dengan mudah, membuat Hyobu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hyobu menoleh ke sipir dan berkata, "Kamu bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi." Dia memutar emblem di lehernya, melepaskan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dia mulai bergerak menuju monster itu, menahan semua serangannya, dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan monster dan seluruh tempat itu. Dia mengambil gadis kecil dan Andy dan kabur menggunakan kekuatannya. Setelah itu dia memutar emblem itu lagi dan semua kekuatannya menghilang. Hyobu berdiri di suatu area, mengetuk udara dan sebuah kapal tersembunyi yang sangat besar tiba-tiba muncul. Para pengikutnya semua berdiri di atas kapal. Seorang pria bernama Magi turun dan berdiri di depan Hyobu sambil berkata, "Selamat datang kembali, pemimpin." Hyobu melihat para tahanan yang menyaksikan semua yang terjadi. Mereka semua berhasil melarikan diri dari tembok penjara. Hyobu berkata, "Kami adalah anggota organisasi Pandra. Kami telah menghancurkan rezim militer negara. Dan sekarang kalian semua bebas melakukan apapun yang kalian mau." Andy memperhatikan saat Hyobu mendekatinya, berkata, "Aku tahu apa kekuatanmu. Naik ke kapal sekarang." Seorang pria tidak pernah mengingkari janjinya. Hyobu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Andy berkata, "Kamu sangat kuat. Kamu harus membantuku dengan semua misi yang akan datang." Mereka mulai berlayar dan Magi berdiri dengan Hyobu sendirian. Bertanya, "Apa kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Mengizinkan seseorang seperti Andy naik ke kapal katastrof. Dia bisa menjadi ancaman besar bagi kita." Sementara itu, di dek bawah kapal, Andy sedang duduk sendirian. Tiba-tiba dia menggunakan kekuatan di matanya untuk membuka koneksi langsung dengan orang lain. Berkata, "Inspektur, aku telah berhasil menyusup ke kapal organisasi Pandra sesuai rencana." Hari-hari berlalu di atas kapal dan Andy perlahan-lahan berbaur. Suatu hari, Hyobu datang untuk memperkenalkannya kepada kru. Berkata, "Ini Andy, anggota baru kita." Dia memerintahkan Momotaro, salah satu anggota kru, untuk menyerangnya dengan kekuatannya. Tapi Andy dengan mudah menahannya. Magi berkata, kekuatan Andy adalah dia bisa menetralkan kemampuan apapun yang datang dari Esper lain. Kemudian Hyobu memberitahu Yugiri, si gadis kecil, coba baca pikirannya. Dia mencoba, tapi tidak berhasil. Hyobu memberitahu mereka, inilah kekuatan Andy dan itu akan sangat berguna bagi kita. Andy dan Magi kemudian mulai berjalan melewati kapal dan melihat banyak anak-anak bermain di koridor. Andy bertanya,
Kenapa ada begitu banyak anak di kapal seperti ini? Maggie menjawab, karena mereka adalah Esper. Orang tua mereka meninggalkan mereka begitu mereka tahu, dan itu adalah tugas Pandra untuk merawat mereka. Sekarang kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Saat kami membutuhkanmu, kami akan memanggilmu. Maggie pergi dan Andy berdiri di sana berpikir, jadi aku terjebak di kapal ini selamanya. Tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinganya. Ya, Andy berbalik dan melihat seseorang berdiri jauh. Namanya Fujiura dan keahliannya adalah manipulasi suara. Fujiura membuat Andy membersihkan kapal sepanjang hari. Di akhir hari, Andy turun ke dek bawah kapal seperti biasa dan melaporkan semuanya kepada komandannya. Sementara itu, Maggie duduk bersama Hyubu dan berkata, "Aku sudah mencoba mengumpulkan informasi tentang Andy, tapi tidak cukup banyak tentangnya. Aku tidak bisa mempercayainya karena kekuatan kita tidak bekerja padanya. Jadi kita tidak bisa memverifikasi identitasnya menggunakan kemampuan Yugiri." Hyubu menjawab, "Tidak apa-apa, kita akan membawanya bersama kita di misi berikutnya. Itu akan menjadi ujian nyata baginya." Keesokan harinya, mereka semua menaiki perahu kecil dan menuju kota membawa Andy. Mereka tiba di suatu tempat dengan banyak barang dan Andy mulai memeriksanya berkata, "Semua di sini diberi label logo Pandra. Bukankah itu berisiko untuk kalian?" Momiji, seorang anggota kru, menjawab, "Kami sangat dicintai oleh orang-orang." Andy berbalik dan melihat Maggie memegang peti-peti senjata serta lukisan terkenal yang dicuri dari museum terdekat. Hyubu bertanya pada Andy, "Apa pendapatmu tentang barang-barang yang kita punya?" "Kita akan menukar semuanya hari ini." Mereka naik ke kapal lagi dan terus bergerak melewati kota dengan barang-barang itu. Tiba-tiba, Maggie menggunakan kekuatannya untuk terbang ke udara dan membunuh seorang pejabat yang melaporkan mereka ke polisi. Pada akhir hari, seluruh tim berkumpul di sebuah kafe di kota dan menyadari bahwa Maggie sangat terlambat. Mereka memutuskan untuk pergi mencarinya, dengan Andy bergabung dengan mereka. Andy menyaksikan tim membunuh semua orang di jalan mereka dan melihat sekeliling, menyadari bahwa orang-orang biasa tidak melihat apa-apa. Dia berpikir, itu pasti karena manipulasi suara Fujiura. Andy berdiri di sana, terkejut dengan semua yang terjadi di sekitarnya. Pada saat yang sama, Hyubu dan Yugiri sedang berjalan bersama di kota. Saat Hyubu menerima informasi tentang orang yang akan dia kirimi barang hari itu. Kemudian, Hyubu pergi menemui orang yang bertanggung jawab, yang menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu." Sementara itu, Andy berdiri di atap sebuah gedung, memegang senapan sniper mengarah ke pria lain. Menunggu sinyal Hyubu untuk menembak. Andy berpikir, "Aku harus menembak sekarang karena aku yakin Hyubu dan tim curiga padaku. Aku harus menembak untuk mendapatkan kepercayaan mereka." Andy melihat sekeliling dan melihat Fujiura dan Momiji berdiri di dekatnya dengan semua sudah siap untuk rencana itu. Mereka semua menunggu sinyal Hyubu untuk memulai. Pria di depan Hyubu adalah teman lama dan seorang Esper. Dia berkata, "Sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, lebih dari setengah abad. Namun kamu tidak menua sedikit pun. Pertama kali aku bertemu denganmu adalah pada tahun 1942. Hyubu menjawab, "Ya, waktu itu aku seorang perwira dan kamu adalah atasanku." Andy mulai mengingat penelitiannya dan menyadari bahwa Hyubu telah menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi gen dan mempertahankan penampilan mudanya. Dia pernah menjadi anggota tentara Jepang selama perang dengan Amerika. Andy menjadi semakin gugup dan hampir menjatuhkan senapannya. Tiba-tiba Hyubu memberi sinyal dan Fujiura berkata kepada Andy, "Tembak sekarang." Andy mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba orang-orang di ruangan itu menembaki Hyubu, tapi mereka semua jatuh ke tanah. Andy tertegun dengan apa yang dilihatnya dan berbalik menemukan Hyubu dan Maggie berdiri di sana. Hyubu berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa menembak, kan?" Dia mendekati Andy dan memberinya kalung, seperti yang dia kenakan, dengan simbol organisasi. Menggunakan kekuatannya, Hyubu memindahkan mereka ke ruang pertemuan, dan Maggie menggunakan kemampuannya untuk memenggal kepala pria lain itu, mengungkapkan bahwa dia dipenuhi dengan kabel.
Hyobu berjalan menuju jendela sambil berkata, tubuh aslinya ada di gedung di seberang sana. Tapi tahukah kamu kenapa? Aku tetap pada pangkat yang sama denganmu selama kita di tentara. Karena aku sudah mati sebelumnya. Peluru di kepalaku memberiku promosi khusus. Dan seragam ini untuk kawan-kawan kita yang gugur. Aku tahu kamu bisa mendengarku sekarang. Kita adalah teman lama, tapi aku harus membunuhmu sekarang. Tiba-tiba, pria lain itu menggunakan kekuatannya untuk menyerang gedung tempat mereka berada. Tapi Hyobu dengan mudah menahan energi itu. Dia memutar kalungnya, melepaskan kekuatannya yang sangat besar, dan mengarahkannya ke gedung itu. Membunuh pria itu dan menghancurkan tempat itu. Hyobu kemudian memutar kalungnya lagi, kembali ke wujud normalnya, dan berjalan keluar dari tempat kejadian. Keesokan harinya, berita tentang ledakan itu menyebar di semua media, dengan laporan yang mengaitkannya dengan kekuatan Esper. Ratu Sophie dari Inggris muncul di televisi dan mengumumkan bahwa dia akan menanggung semua kerusakan yang disebabkan oleh para Esper. Dia juga mengundang semua negara untuk menghadiri pertemuan puncak di negaranya untuk membahas bagaimana Esper bisa hidup berdampingan dengan manusia biasa. Sementara itu, Andy dan yang lainnya kembali ke kapal tempat mereka. Semua mulai merayakan. Andy berdiri di sana bingung, berpikir, bagaimana bisa orang-orang ini yang kemarin baru saja membunuh orang lain sekarang merayakan dan bahagia. Dia melihat ke depan dan melihat Hyobu berdiri di sana, berkata, aku sangat senang kamu bergabung dengan kami di Pandra. Kami lebih dari sekadar organisasi kriminal, kami adalah keluarga. Dan hari-hari berlalu, dan waktu pesta Putri Sophie pun tiba. 2 perwakilan dari Jepang pergi untuk menghadiri acara tersebut. Begitu mereka masuk, Sakaki berpikir, tempat ini dihadiri oleh semua negara dan organisasi Esper. Tapi kenyataannya, semua orang di sini saling menyelidiki, mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi. Dunia sangat keras, karena mereka percaya para Esper akan menjadi solusi diplomatik yang menguntungkan. Orang lain bernama Minamoto menjawab, dan itulah mengapa Putri Sophie mencoba mencegahnya. Tiba-tiba, saat mereka berdiri, mereka melihat Hyobu dengan anggota organisasinya. Mereka segera mendekatinya, dan Hyobu menyapa mereka sambil berkata, selamat datang. Bukankah kalian anggota organisasi Babel di Jepang? Minamoto menjawab, apa yang membawamu ke sini? Hyobu menjawab, kami mengundang diri kami sendiri karena kami ingin mengumpulkan informasi tentang semua orang di sini, karena mereka bisa menjadi musuh kami di masa depan. Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami di sini dan bisa pergi dengan mudah. Hyobu memberi sinyal yang menyebabkan listrik padam, dan mereka semua tiba-tiba kabur. Ketika listrik kembali menyala, ada pesan di dinding yang mengatakan organisasi Pandra ada di sini. Pada saat yang sama, Sakaki dan Minamoto pergi ke kamar wakil Putri Sophie dan menunjukkan kartu identitas mereka. Minamoto berkata, saya dari organisasi Babel. Kami melihat Pandra di pesta dan mereka bahkan meninggalkan jejak mereka di sana. Kami ingin tahu apakah terjadi sesuatu karena kehadiran mereka. Wakil itu menjawab, dan mengapa kami harus memberitahumu rahasia negara kami? Minamoto menjawab, kami telah menghadapi Pandra berkali-kali. Dan selain itu, Hyobu pernah menjadi anggota institusi militer kami. Kami bisa membantumu. Tiba-tiba, saat mereka sedang berbicara, salah satu penjaga masuk ke kamar dan menunjukkan video kepada wakil itu yang telah menyebar di media tentang pesan yang ditinggalkan Pandra di kastil. Yang berbunyi, kami telah menculik Putri Sophie dan kami menjamin keselamatannya. Kami akan menghubungimu nanti untuk memberitahu tuntutan kami. Minamoto berkata, sekarang aku mengerti semua yang terjadi. Sakaki meyakinkannya berkata, jangan khawatir, kita akan bisa menyelamatkan sang putri. Dia mengeluarkan sebuah USB drive sambil berkata, aku mendapatkan ini dari Hyobu saat aku bertemu dengannya di aula. Mereka pergi untuk memeriksa isinya, dan pada saat yang sama, Hyobu sedang mengawasi mereka, berpikir inilah yang aku inginkan. Rencananya berjalan lancar. Hyobu kemudian pergi menemui anggota lainnya dan sang putri bersama mereka. Begitu dia bangun, Magi berkata padanya, kami adalah organisasi Pandra dan kamu sekarang berada di kamar kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Sang putri bertanya, jadi kenapa kalian menculikku? Hyobu menjawab, kamu tidak perlu tahu itu.
Tapi yang penting adalah orang yang meminta penculikanmu adalah gadis kecil ini, Yugiri. Sang putri berkata, aku merasa kalian tidak sejahat yang orang katakan. Bagaimana kalau bekerja denganku di negaraku? Aku tidak bisa mendukung semua tindakan kalian, tapi aku bisa menawarkan perlindungan. Dan negaraku akan selalu menyambut esper manapun. Hyobu teringat kenangan lama, memalingkan wajahnya dan meninggalkan ruangan. Dan semua orang mengikuti, meninggalkan sang putri sendirian. Pada saat yang sama, Sakaki memberitahu Minamoto ada sebuah game dan file lain di USB. File-file itu menunjukkan bahwa sebuah organisasi berencana untuk membunuh sang putri. Jadi sepertinya Hyobu menculiknya untuk melindunginya. Tapi jika kita menyelesaikan game di sini, kita mungkin menemukan lebih banyak hal yang bisa membantu kita. Dan memang mereka mulai mencoba menyelesaikan game itu. Sementara itu, Putri Sophie sedang duduk sendirian di kamar ketika Yugiri masuk. Menawarinya teh. Sebelum pergi, sang putri berkata, aku merasa kesepian di sini. Bagaimana kalau kamu duduk dan bicara denganku sebentar? Yugiri sangat senang ketika mendengar itu dan duduk di sebelahnya dan mereka berdua mulai berbicara. Di ruangan lain, Andi sedang duduk di lantai berlatih, sementara Hyobu sedang membaca buku. Andi bertanya, apakah Yugiri benar-benar meminta untuk menculik sang putri? Hyobu menjawab ya, dia bisa memprediksi upaya pembunuhan terhadap sang putri dan ingin menyelamatkannya. Andi kemudian bertanya, jadi kenapa kamu mendengarkannya? Hyobu menjawab, ini adalah permintaan pertama Yugiri padaku. Jadi tentu saja aku akan memenuhinya. Lagi pula kami adalah keluarga di organisasi ini. Tiba-tiba ada ketukan di pintu dan Putri Sophie dan Yugiri masuk ke kamar. Sophie berkata, aku punya permintaan. Yugiri belum pernah keluar kota untuk bersenang-senang. Jadi aku ingin mengajaknya berkeliling. Bisakah kita keluar dan bersenang-senang sebentar? Hyobu berdiri, berjalan ke arah Yugiri dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Dia menjawab ya. Dia berkata, kalau begitu pergilah. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalihkan perhatian semua orang, sehingga tidak ada yang bisa mengenalimu di tengah keramaian. Tiba-tiba, semua gadis di kota berubah menjadi berpenampilan sama seperti Putri Sophie. Karena apa yang terjadi, Fujiura berhasil mengidentifikasi organisasi yang ingin membunuh sang putri, dan Hyobu berhasil membunuh mereka semua. Dia menelepon Andi dan berkata, aku harap kamu menemani sang putri dan Yugiri, karena kamulah satu-satunya yang kekuatanku tidak mempan, jadi kamu bisa tahu siapa putri yang sebenarnya. Aku sudah membunuh semua orang di sini, mengambil informasi dari pikiran mereka, dan ternyata mereka bukan esper, tapi hanya organisasi biasa. Mereka menerima perintah untuk membunuh sang putri melalui internet, dan tidak ada dari mereka yang tahu siapa dalang di balik operasi ini. Tapi sekarang orang lain sedang mencoba mencari informasi ini. Sementara itu, Sakaki berhasil menyelesaikan game di USB dan mereka pergi untuk menganalisis data yang muncul. Ternyata itu adalah laporan dari pemerintah Inggris. Sebelum mereka bisa membaca detailnya, wakil Putri Sophie menghentikan mereka, mengatakan, ini adalah informasi rahasia milik negara kami. Aku tidak akan mengizinkan kalian melihatnya. Minamoto mencoba menganalisis hal-hal yang telah dilihatnya, dan dia menyadari bahwa asisten wakil itu telah menghilang. Dia berkata, sekarang aku tahu siapa yang ingin membunuh sang putri. Di akhir hari, sang putri dan Yugiri mengunjungi semua tempat, dan kemudian mereka pergi mengunjungi panti asuhan yang terbengkalai. Di sana Sophie berkata kepada Yugiri, aku yakin perasaanku benar. Aku mendukung panti asuhan ini sebelumnya, dan seorang gadis dengan kekuatan esper muncul dan tiba-tiba menghilang. Gadis itu adalah kamu. Sang putri teringat apa yang terjadi saat itu dan berkata, aku sangat senang melihatmu lagi. Sejak hari kamu menghilang, aku sangat khawatir tentangmu. Dia kemudian berkata, aku harap kamu datang tinggal di negaraku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu merasa kesepian lagi. Tiba-tiba, saat mereka berdiri, asisten wakil itu masuk dan semua orang mulai mengejarnya. Minamoto berdiri dan berkata kepada sang putri, hati-hati, inilah orang yang ingin membunuhmu. Tiba-tiba asisten itu mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke sang putri dan menembakkan peluru ke arahnya. Tapi Andy dengan cepat melompat dan menyelamatkannya.
Asisten itu berdiri dan berkata kepada sang putri, "Semua ini salahmu. Kamu menggunakan anggaran negara untuk mendirikan dana perlindungan hak-hak Esper. Pada akhirnya, mereka adalah monster yang tidak punya hak. Menghabiskan uang untuk Esper itu boros. Kita harus menggunakan dana itu untuk sesuatu yang lebih berguna. Bagaimanapun, sudah terlambat sekarang dan saatnya kamu mati di sini." Tiba-tiba, Yugiri menggunakan kekuatannya dan aura besar muncul di sekelilingnya. Tapi dia melihat Hyubu di belakangnya berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Dia menggunakan kekuatannya untuk melempar pistol asisten itu, dan pasukan berhasil menangkapnya. Sang putri mendekati Hyubu dan berkata, "Aku merasa tenang mengetahui bahwa Yugiri bersamamu. Kamu memperlakukannya dengan sangat baik. Terima kasih." Hyubu menjawab, "Aku berjanji akan melindunginya." Dia kemudian menoleh ke Minamoto dan berkata, "Maaf, aku memanfaatkanmu untuk mencari tahu siapa yang mencoba membunuh sang putri. Kami telah menyelesaikan semua tugas kami di sini." Dia kemudian menggunakan kekuatannya dan mereka semua pergi. Mereka semua naik ke kapal dan memutuskan untuk menuju ke Jepang. Di perjalanan, Magi bertanya kepada Hyubu, "Apa yang membuatmu ingin kembali ke sana lagi? Apakah karena kamu melihat Minamoto atau kamu ingin melihat sang ratu?" Hyubu menjawab, "Aku yakin gadis-gadis di sana sendirian. Aku ingin memeriksa mereka dan memastikan Ratu Esper baik-baik saja di ruang bawah tanah kapal." Andy, seperti biasa, melaporkan semua yang telah terjadi kepada komandannya. Berkata, "Aku masih belum bisa mencapai bagian tengah kapal karena mereka belum sepenuhnya mempercayaiku. Tapi aku punya rencana yang mungkin berhasil." Komandan memberitahunya, "Kamu harus selalu ingat misimu adalah untuk mengambil perangkat yang dipasang di kapal. Dan kamu dipilih untuk tugas ini secara luar biasa. Jadi kegagalan bukanlah pilihan. Aku akan menunggu detailnya segera." Pada saat yang sama, di perbatasan maritim Jepang, organisasi Babel mengetahui bahwa Pandra akan segera tiba di sana. Jadi mereka mempersiapkan pertahanan mereka dan bersiaga. Tiba-tiba, sebuah perintah dikeluarkan untuk 3 gadis dari Babel untuk menyerang kapal. Dan memang mereka mulai menghancurkan semua orang di atas kapal. Semua orang berlari untuk mencoba mengendalikan kerusakan. Sebelum Andy bisa bergabung dengan mereka, Yugiri memberinya hamster dan berkata, "Ini akan membantumu karena kamu masih lemah." Andy berlari untuk menyusul mereka dan kru di kapal mulai mati satu persatu. Babel mengambil alih sistem kapal dan mengeluarkan perintah agar semua orang menyerah. Hyubu memberitahu Magi, "Aku serahkan percakapan ini padamu." Dan kemudian dia berteleportasi untuk menghadapi salah satu dari 3 gadis itu. Berkata, "Salam, Ratuku." Dia mencoba menyerangnya, tapi dia menahan serangannya dan mereka mulai bertarung. Sementara itu, Andy berada di kapal dan salah satu gadis akan menyerangnya. Tapi dia mengaktifkan emblemnya, menggunakan kekuatannya dan berhasil menahan serangannya. Saat dia mencoba mencari tahu siapa gadis itu, gadis lain muncul membantunya dan berhasil mengikat Andy. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menemukan siapa dia, tapi dia terkejut ketika kemampuannya tidak bekerja padanya. Andy melihat tangannya dan melihat emblem Babel berkata, "Sekarang aku mengerti. Kalian adalah Esper dari pasukan Jepang. Kalian jelas telah dilatih sepenuhnya untuk menjadi sekuat ini." Gadis itu menjawab, "Tidak peduli siapa kami." Dia kemudian mengambil figur kecil Hyubu dari hamster itu dan berkata, "Ini adalah kunci untuk memasuki ruang komando kapal Pandra." Sekarang kita bisa mengendalikannya. Andy berpikir mereka mencoba menembus keamanan kapal. "Aku harus pergi bersama mereka untuk mencapai ruang utama." Dia kemudian berkata kepada mereka, "Sebelum kalian pergi, bawa aku bersama kalian. Aku akan segera mati karena pertarungan Hyubu di atas." Gadis itu setuju. Kita bisa menggunakan kekuatannya sebagai perisai untuk melindungi kita dari sisa organisasi. Dan mereka memutuskan untuk membawanya. Kedua gadis itu menyerang anggota organisasi lainnya, menggunakan Andy sebagai perisai, dan berhasil menembus sistem kapal dan mengambil alih kendali. Pada saat itu, Andy berhasil melarikan diri dari mereka dan mencapai ruang utama kapal, berkata, "Akhirnya aku sampai di sini." Tapi tiba-tiba Hyubu muncul di belakangnya berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?"
Ayo, semua orang menunggumu di atas. Kapal itu berada di bawah kendali Babel, dan Magi mencoba menembus pertahanan kapal. Tapi sia-sia. Hyubu berkata, karena sudah begini, aku akan naik dan menyerang mereka, dan kamu lindungi aku dari belakang. Sebelum dia bisa menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi, Andy berlari dan meraih tangannya, dan mereka berteleportasi bersama. Hyubu bertanya padanya, apa kamu benar-benar begitu khawatir tentangku? Baiklah, ikutlah denganku, kamu mungkin berguna. Mereka menembus kapal utama Babel, membebaskan para anggota yang ditangkap. Tiba-tiba ketiga gadis itu muncul di hadapan mereka lagi. Hyubu memberitahu Andy, aku akan mengurus mereka. Kamu pergi dan ambil alih kendali kapal. Andy dengan cepat berlari keluar ruangan, tetapi menemukan Komandan Babel berdiri di depannya berkata, aku dengar kamu anggota baru bersama mereka. Bagaimanapun, aku punya alat kendali kapal. Datang dan ambil jika kamu mau. Andy berlari ke arahnya dan mencoba memukulnya, tetapi dia menghindar dan dengan mudah menjatuhkannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkannya ke laut. Namun, Andy bangkit lagi, meraih tangannya, menonaktifkan kekuatannya, memukulnya dan menghancurkan perangkat di tangannya, mengembalikan kendali kapal Pandra. Tiba-tiba, Andy mendengar suara Minamoto di belakangnya memegang pistol dan memerintahkannya untuk menyerah. Andy mengangkat tangannya tetapi menendang sepotong perangkat dan kemudian mencoba memukul Minamoto, berhasil melarikan diri. Setelah itu, Hyubu menangkapnya dan menerbangkannya pergi berkata, jangan khawatir, aku berhasil menyelamatkanmu. Mereka kembali ke kapal untuk melarikan diri dari sana. Hyubu melihat keluar jendela dan melihat jebakan lain yang dipasang untuk mereka di depan, dengan 3 gadis berdiri di depan mereka. Lagi-lagi mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menarik kapal ke arah mereka. Hyubu berkata, aku akan mengaktifkan sang ratu, dan kamu mencoba melawan kekuatan mereka. Andy bertanya, siapa ratu ini? Magi menjawab, dia adalah pemilik asli kapal itu. Kami, organisasi Pandra, bukan hanya kelompok kriminal. Kami berjuang untuk membebaskan Esper yang tertindas dan menciptakan dunia baru. Pemimpin Esper berikutnya adalah ratu ini, dan Hyubu bisa mengetahui ini melalui kekuatannya untuk meramalkan masa depan. Itulah sebabnya dia mencoba melindunginya dan tidak ingin membunuhnya. Hyubu berdiri di depan kapal sambil berkata, Ratu Kaoru, ini akan menjadi taktanya, tapi saat ini dia masih muda dan di bawah kendali Babel. Dia memutar emblemnya dan melepaskan kekuatan penuhnya, berhasil menahan kekuatan ratu terhadap kapal. Dia kemudian memutar emblem itu lagi, menonaktifkan kekuatannya dan mengembalikan kendali kapal. Mereka berhasil menerbangkannya dan Hyubu menggunakan kekuatannya untuk memindahkan kapal dari sana. Dia membawa kapal itu dan menuju kota untuk mencoba memperbaiki kerusakan di sana, dan seluruh tim pergi berjalan-jalan di sekitar kota untuk membeli apa yang mereka butuhkan, dengan Andy membawa semuanya di punggungnya. Saat mereka berdiri, Yugiri lari ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang. Jadi Magi menyuruh Andy untuk mengikutinya. Andy berlari dan mencoba menyusulnya. Yugiri berjalan sendirian dan berhenti di depan sebuah toko yang menjual jimat yang merupakan 2 potong logam di antara 2 teman. Dia ingin membelinya dan menemukan Andy di sampingnya. Dia membeli jimat itu dan sangat senang. Saat mereka berjalan-jalan di sekitar kota, Yugiri melihat sebuah taman hiburan dan berhenti untuk melihatnya. Begitu Andy melihatnya, dia berkata, ayo kita masuk sebentar dan pergi membeli tiket. Saat dia membeli tiket, seseorang berdiri dan mengawasinya. Pada saat yang sama, Hyubu menyamar sebagai dokter dan masuk ke rumah sakit karena dia ingin memeriksa tubuhnya di taman hiburan. Andy dan Yugiri ingin masuk, tapi dia melihat sebuah tanda yang bertuliskan dilarang masuk bagi Esper. Jadi dia memegang tangannya, menggunakan kemampuannya dan berhasil melewati gerbang. Mereka mulai menaiki semua wahana bersama-sama. Setelah itu mereka duduk untuk menonton pertunjukan sirkus. Saat mereka duduk, Andy memberitahu Yugiri, tetap di sini, aku akan pergi mengambilkan kita minuman. Dan dia bangkit dan mulai berjalan menuju kamar mandi. Tiba-tiba dia berbalik dan berdiri di depan orang yang telah mengikutinya. Berkata, kamu telah mengikutiku diam-diam sejak pagi ini. Apa yang kamu inginkan dariku, Tuan Minamoto? Minamoto berkata,
Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu sebagai seorang detektif dari Amerika Serikat. Andy menjawab, bagaimana aku seorang detektif? Minamoto menjawab, selama pertarungan kita, kamu menggunakan teknik dari Angkatan Darat Allah. Andy berkata itu bukti yang lemah. Tapi kemudian kepala organisasi Babel memberitahunya, kedatanganmu di sini lebih dari cukup bukti. Namaku Fujiko, Direktur Organisasi Babel Melawan Esper. Minamoto menambahkan, jangan khawatir tentang gadis yang bersamamu. Salah satu dari kami sedang mengawasinya sekarang. Andy bertanya, jadi apa tujuan kalian? Minamoto menjawab, kami ingin melenyapkan organisasi Pandra sekali dan untuk selamanya. Dan kami ingin kamu membantu kami dari dalam. Andy berkata, kamu tahu, jika aku memberitahu Hyobu informasi ini, mereka akan lebih mempercayaiku, yang akan lebih baik bagiku. Fujiko berkata pada saat itu kami juga akan memberi mereka informasi bahwa ada mata-mata Amerika di antara mereka, dan kecurigaan saja akan sangat mengurangi kepercayaan mereka padamu. Andy menjawab, kalian tahu banyak tentang Pandra. Apa hubungan antara kalian berdua? Minamoto berkata, selama Perang Dunia terakhir, setiap negara menginvestasikan kekuatannya pada Esper dan tepat sebelum perang berakhir, Hyobu, anggota pasukan khusus Jepang, dikhianati oleh atasannya. Sebagai balas dendam, dia membunuh setiap pihak yang terlibat satu persatu. Tidak hanya itu, Hyobu juga membunuh anggota pendiri organisasi Babel, yang tujuannya adalah untuk melindungi para Esper. Pada saat itu, dia mengklaim bahwa dia tidak mempercayai orang biasa dan tidak memiliki hubungan dengan mereka. Andy berkata, aku tidak bisa percaya cerita itu begitu saja. Fujiko menjawab, tidak masalah. Yang penting adalah itu kebenarannya dan sejak saat itu kami mengenal Hyobu. Minamoto bertanya, bagaimana menurutmu tentang membantu kami? Aku tidak ingin jawabanmu sekarang. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Itu juga akan menjadi kepentingan terbaik Hyobu. Pada saat yang sama, Hyobu sedang melakukan beberapa tes pada dirinya sendiri di dalam rumah sakit. Dan ketika dia melihat hasilnya, dia sama sekali tidak senang. Di taman hiburan, pertunjukan sirkus yang ditonton Yugiri berakhir dan semua penonton berdiri. Yugiri mulai mencari Andy untuk pergi, tapi tiba-tiba dia mendengar seorang anak menangis. Jadi dia pergi untuk melihat apa yang salah. Anak itu memberitahunya bahwa dia tersesat dari keluarganya. Yugiri berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan mereka. Dan dia mengambil tangannya, menutup matanya, dan mendengarkan dengan seksama suara-suara di area itu, sampai dia menemukan keluarganya yang sedang mencarinya. Dia membawanya kepada mereka. Ketika anak itu sampai pada keluarganya, dia memberitahu mereka, gadis ini sangat membantuku. Dia menutup matanya dan bisa mendengar suara kalian. Sang ayah terkejut ketika mendengar ini dan berkata, mungkinkah dia seorang Esper? Mereka cepat-cepat pergi dan Yugiri ditinggal sendirian. Orang-orang di sekitar mulai berbisik bahwa dia mungkin seorang Esper dan memanggil keamanan untuk mengeluarkannya. Para penjaga keamanan datang untuk membawanya, tapi tiba-tiba dia menggunakan kemampuannya dan menciptakan ilusi di seluruh area. Berita kejadian itu dengan cepat sampai ke Minamoto dan Andy dan mereka bergegas untuk menyelamatkan situasi. Andy memutar jimatnya dan berlari ke arah Yugiri. Dengan cepat menghentikan kemampuannya dan memberitahunya, jangan khawatir, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba anggota Pandra lainnya tiba, mengatakan kami merasakan energi Yugiri dan langsung datang ke sini. Dan mereka membawanya dan meninggalkan area itu. Mereka semua kembali ke kapal. Momiji menghibur Yugiri mengatakan, jangan khawatir, aku tahu hari ini berat bagimu. Tapi seluruh keluarga ada di sini sekarang. Pergilah bantu mereka dengan perayaan. Setelah dia pergi, Andy bertanya pada Momiji, apa artinya keluarga? Kalian semua sering menggunakan kata itu. Momiji menjawab, ketika aku masih kecil, kotaku sedang dalam perang saudara, dan tidak ada yang selamat dari desaku. Tepat sebelum para prajurit akan menembakku, aku menemukan Magi berdiri di depanku melindungiku. Aku melihat ke sampingku dan melihat Hyobu datang, berkata, aku tahu kamu sangat menderita karena kamu seorang Esper. Dan jika kamu ingin membalas dendam pada mereka, aku di sini untuk membantu, dan jika kamu ingin hidup damai, aku juga di sini.
Sejak saat itu kami semua bersama. Semua orang di kapal ini berada dalam situasi yang sama denganku. Hyobu mencoba menciptakan dunia di mana para Esper bisa hidup damai tanpa rasa takut. Dan kami semua berterima kasih padanya. Tiba-tiba, seorang gadis masuk dengan kue dan dia bertanya, "Kenapa ada gambar Hyobu di atasnya?" Dia menjawab, "Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya dan kami ingin memberinya kejutan." Andy berkata, "Aku tidak tahu dan tidak memberinya hadiah apapun." Momiji berkata, "Tidak apa-apa, kami akan memaafkanmu kali ini. Tapi tahun depan kamu harus ingat." Ketika Hyobu mendengar kata tahun depan, dia teringat tes yang telah dia lakukan di rumah sakit dan berpikir, "Waktuku tidak banyak lagi. Aku ragu akan ada ulang tahun lagi untukku." Di akhir hari, Andy pergi untuk menyerahkan laporannya kepada komandan. Dan dia terkejut ketika komandan memberitahunya, "Penyelidikanmu selesai. Jepang sekarang adalah sekutu kita. Dan kita akan mendapat manfaat darinya. Sekarang kamu perlu mengambil alih sistem kapal. Segera setelah kamu menemukan rencananya, hubungi kami segera dan kami akan menangani sisanya." Di dalam kapal, semua anggota telah berkumpul untuk membahas rencana mereka berikutnya, yaitu mencuri perangkat terbaru yang menetralkan kemampuan Esper. Magi memberitahu mereka kita perlu mencurinya utuh, tanpa merusaknya, karena kita perlu mempelajari teknologi terbaru yang telah dicapai manusia. Pada saat yang sama, Andy sedang berbicara pada dirinya sendiri, berkata, "Jika aku menyelesaikan misi yang membuatku datang ke sini, semua orang di kapal bisa terluka." Tiba-tiba, Hyobu berkata, "Ngomong-ngomong, segera setelah kita menyelesaikan misi ini, kita akan kembali ke Jepang karena aku melihat masa depan lagi menggunakan kemampuanku. Dan aku tahu bahwa sang ratu dan orang-orang bersamanya mungkin dalam bahaya di tangan Babel." Lalu dia menoleh ke Andy dan berkata, "Kenapa kamu diam saja hari ini? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu." Andy menjawab, tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah." Dia pergi mengambil minuman dan duduk di sebelah Momiji, berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa Babel membenci kita sekarang?" Dia menjawab, "Karena ada sejarah lama di antara kita." Andy berkata, "Aku dengar rumor bahwa mereka punya masalah saat pertama kali memulai organisasi, dan aku tahu bahwa Hyobu terhubung dengan mereka." Dia berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa, tapi kamu bisa bertanya pada Hyobu sendiri." Saat mereka sedang berbicara, Yugiri mendekati mereka berkata, "Aku tidak bisa tidur, dan aku ingin seseorang datang membacakan cerita untukku." Dia memilih Andy, dan dia pergi bersamanya untuk membacakan cerita sampai dia tertidur. Dia bangkit untuk meninggalkan ruangan, tapi si hamster berkata kepadanya, "Tunggu, sebelum kamu pergi, kembalikan buku ini ke perpustakaan." Andy pergi ke sana untuk mengembalikan buku dan mulai melihat-lihat beberapa buku. Tiba-tiba sebuah foto lama jatuh, dan ketika dia mengambilnya, dia melihat itu adalah foto sekelompok prajurit yang mengenakan emblem Babel, dengan Hyobu muda di antara mereka. Sebelum dia bisa mengerti apa-apa, dia mendengar seseorang datang. Jadi dia bersembunyi agar tidak terlihat. Dia melihat Hyobu mendekati sebuah buku, membukanya, dan hantu seorang prajurit tua muncul berkata, "Sudah lama sekali, Itsumi." Itsumi menjawab, "Di mana aku sekarang?" Melihat buku di tangan Hyobu, dia melihatnya berlumuran darah dan berkata, "Sepertinya jelas bahwa aku sudah mati sebelumnya. Tapi di mana sisa tim sekarang?" Hyobu menjawab, "Aku butuh bantuan darimu." Dia menyerahkan kertas kepada Itsumi dengan gambar kapal di atasnya. Itsumi menganalisisnya dan berkata, "Kapal ini menggunakan pikiran Komandan Hadashiko yang meninggal dalam perang karena memiliki kemampuan luar biasa. Pikirannya yang memberi kapal itu kekuatan untuk menghilang dan bergerak." Hyobu menjawab, "Kita sudah lama melarikan diri berkat kekuatan otaknya. Aku membawamu ke sini untuk menanyakan sesuatu. Jika sesuatu terjadi padaku dalam waktu dekat, aku ingin kamu mengambil alih komando kapal." Dia menatap langit-langit dan berpikir, seluruh kapal ini dilindungi oleh orang-orang yang sudah mati. Lalu dia mengangkat rambutnya, memperlihatkan peluru di kepalanya, sambil berkata, "Aku belum siap meninggalkan kehidupan. Tapi aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menghancurkan semua musuh Esper."
Tiba-tiba Itsumi merasakan seseorang di perpustakaan dan mencoba menyerang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hyobu pergi untuk memeriksa dan menemukan rantai Andi di lantai. Keesokan harinya, Hyobu mengembalikan rantai itu kepada Andy dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya untuk selalu memakai ini?" Andy menjawab, "Aku lupa di mana aku menjatuhkannya." Dia kemudian bertanya, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku dengar dari Momiji bahwa kamu ingin menciptakan dunia di mana para Esper bisa hidup dengan damai. Apakah kamu percaya bahwa membunuh orang normal adalah solusinya?" Hyobu menjawab, "Dan jika itu kenyataannya, pihak mana yang akan kamu pilih?" Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Kemudian hari itu Andy mulai menyiapkan senjatanya. Tangannya gemetar hebat. Dia teringat saat dia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan berlatih menggunakan senjata api. Dia membuka komunikasi dengan komandannya dan berkata, "Besok aku akan melaksanakan operasi di inti kapal. Siapkan semua prajurit?" Komandan bertanya, "Bagaimana dengan Hyobu dan yang lainnya?" Andy menjawab, "Aku akan membocorkan informasi tentang mereka ke Babel, dan aku akan membuat mereka sibuk selama itu. Tapi kita tidak bisa mengungkapkan ratu atau orang-orang yang bersamanya. Jadi rahasiakan semuanya, agar tidak ada dari mereka yang muncul." Informasi mulai sampai ke Babel, dan itu termasuk rencana Pandra dan instruksi untuk tidak mengirim ratu dan para pengikutnya. Minamoto memberitahu Sakaki, "Aku tidak merasa yakin dengan rencana ini. Tapi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mencegah ramalan itu terjadi. Jika itu terjadi, umat manusia akan musnah. Menghentikan Hyobu dan Pandra sekarang adalah tanggung jawab kita." Tiba-tiba mereka melihat Ratu Kaoru di belakang mereka, berkata, "Aku mendengar semuanya dan aku harus pergi denganmu." Minamoto menjawab, "Tidak, dan itu adalah perintah terakhir." Keesokan harinya, para anggota organisasi memulai misi mereka dan pergi ke sebuah kota untuk menghentikan kargo di sana. Setelah mereka berhenti, pesawat truk tiba-tiba muncul di atas kepala, dilengkapi dengan senjata anti-esper, dan mereka melihat Minamoto menodongkan pistol ke arah mereka dari truk. Para prajurit keluar dari kendaraan. Hyobu berkata, "Sepertinya kamu tahu rencana kami dengan baik." Dia menoleh ke Magi dan berkata, "Aku serahkan ini padamu. Aku akan kembali ke kapal sekarang." Sementara itu, Andy sedang melarikan diri dari tempat kejadian dan bertemu dengan Sakaki yang memberinya sepeda motor untuk melarikan diri. Hyobu mencoba kembali ke kapal, tetapi menemukan Ratu Kaoru berdiri di jalannya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke sana. Kamu adalah seorang Esper, dan kamu tahu betul apa yang akan terjadi di masa depan. Jika kamu melanjutkan rencana ini, kapal akan tenggelam dan semua orang di dalamnya akan mati, termasuk kamu. Kami mencoba melindungimu dan semua Pandra." Hyobu menjawab, "Sepertinya kamu lupa dengan siapa kamu berbicara. Semua temanku ada di kapal itu, aku tidak akan membiarkan mereka mati dan pergi." Dia mencoba menggunakan kemampuannya, tapi dia merasakan sakit di hatinya dan Kaoru menyerangnya dengan kekuatannya. Dia berhasil mendapatkan kembali kendali, memutar lencananya, dan mengaktifkan kemampuannya, melawannya dengan sekuat tenaga, sampai dia pingsan. Dia membawanya dan meletakkannya di atap sebuah gedung, memutar lencananya lagi dan menonaktifkan kemampuannya. Dia kemudian merasakan sakit yang luar biasa, berpikir dalam hati, "Semoga aku bisa hidup sedikit lebih lama." Pada saat yang sama, Andi sampai di kapal, mengaktifkan kemampuannya, dan berlari ke ruang kontrol utama kapal. Di sana dia menemukan inti kapal, yaitu otak Komandan Hadashiko. Dia membuka komunikasi dengan komandannya, memberitahukan apa yang telah ditemukannya dan berkata, "Kirim para prajurit segera. Babel tidak akan bisa menahan mereka lama, dan semua orang di kapal hanyalah anak-anak. Sekarang katakan pada para prajurit untuk tidak menyakiti satupun dari mereka." Andy mendekati perangkat itu untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Hyobu di belakangnya berkata, "Sekarang aku tahu jawabanmu atas pertanyaanku. Agen rahasia Andy, ini adalah inti kekuatan kapal, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya." Andy bertanya, "Kamu tahu identitasku?" Hyobu menjawab, "Ya, aku sudah tahu sejak lama. Teknik bertarungmu semuanya adalah milik tentara Amerika.
Tapi aku tidak perlu memberitahumu apa-apa lagi karena kamu akan mati. Sama seperti yang pernah aku alami sebelumnya, Hyobu mulai mengingat masa lalunya ketika ada perang antar negara dan dia memutuskan untuk pindah ke Jepang karena aman di sana. Dan juga karena itu adalah tanah air ayahnya. Begitu dia tiba, dia disambut oleh salah satu teman ayahnya dan putrinya bernama Fujiko. Fujiko sangat senang melihat Hyobu dan memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Dia juga seorang esper. Hyobu tinggal bersama mereka dan suatu hari dia sedang menulis surat kepada almarhum ayahnya menceritakan tentang kehidupan barunya. Tiba-tiba Fujiko masuk dan mengambil surat itu untuk membacanya. Tapi Hyobu menggunakan kekuatannya dan berhasil mengambil kembali surat itu, mengejutkan Fujiko yang berpikir, "Aku tidak bisa menghentikan kekuatannya, yang berarti dia jauh lebih kuat dariku." Tiba-tiba, dua pria dari militer, Saotome dan Itsumi, masuk. Saotome memberitahu mereka, "Aku ingin menggunakan kekuatan kalian bersama kami untuk membantu dunia dengan membuat kalian bergabung dengan tentara." Dia menoleh ke Hyobu dan berkata, "Bagaimana menurutmu tentang bergabung dengan kami? Kamu akan dapat membantu orang dalam skala yang lebih besar dan mengembangkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Kami sedang membentuk tim baru di tentara yang seluruhnya terdiri dari para esper." Fujiko menjawab, "Tidak, tentara ingin menggunakan kekuatan para esper untuk memulai perang dan mencuri dari negara lain lagi. Baik aku maupun Hyobu tidak akan menjadi alat di tangan kalian." Saotome menjawab, "Aku tidak menunggu keputusan sekarang. Luangkan waktumu untuk memikirkannya dan yakinlah bahwa kami tidak akan menggunakan tim ini untuk pertempuran berbahaya. Kami mencoba membuktikan kepada militer bahwa kami akan sangat bermanfaat bagi mereka. Menciptakan dunia baru di mana para esper dapat hidup bersama manusia." Fujiko kesal membawa Hyobu dan meninggalkan tempat itu. Surat yang ditulis Hyobu untuk ayahnya jatuh ke tanah dan Itsumi mengambilnya, mengambil informasi di dalamnya dan mengembalikannya kepada Hyobu. Dia memberitahu Saotome, "Aku rasa Hyobu tidak akan bergabung dengan kita karena surat yang dia tulis adalah untuk almarhum ayahnya. Dan jelas bahwa ayahnya sangat khawatir tentang dia menggunakan kekuatannya. Dia mencoba menjaga masalah ini serahasia mungkin." Saotome menjawab, "Aku tahu kekuatan mereka bukan pilihan mereka. Tapi dengan itu kita bisa mengubah seluruh dunia." Menurut catatan, Hyobu dan Fujiko adalah salah satu esper terkuat di dunia. Dan aku yakin mereka akan bergabung dengan kita nanti. Hari itu Hyobu berbaring di tempat tidurnya memikirkan apa yang dikatakan Saotome sebelumnya. Dan berpikir, "Aku bisa menggunakan kekuatanku untuk membantu orang. Tapi ayahku menyuruhku untuk meninggalkannya. Tapi jika orang-orang mau mengakuiku sebagai seorang prajurit dan warga negara, maka aku pasti akan setuju." Pada saat yang sama, Fujiko juga memikirkan hal yang sama. Keesokan paginya mereka berdua bangun, berpakaian, dan memutuskan untuk pergi bersama Saotome. Semua esper berkumpul untuk membentuk unit baru di militer. Dan di antara mereka ada Hyobu dan Fujiko. Saotome menyambut mereka di tempat itu. Hari-hari berlalu, dan unit itu resmi terbentuk. Mereka memulai pelatihan khusus mereka dan segera menjadi terkenal bahwa ada pahlawan super di militer. Sebuah film bahkan dibuat tentang kekuatan mereka. Tapi itu menggambarkan mereka dengan cara yang mengejek mereka. Dan Fujiko sangat kesal tentang itu. Dia melihat sekeliling tapi tidak melihat Hyobu. Itsumi memberitahunya dia sedang ada urusan pribadi. Saat itu Hyobu berada di sebuah toko jam mengambil jam tangan ayahnya yang rusak. Setelah pemilik toko berhasil memperbaikinya, dia mengambilnya dan pergi mencari Fujiko. Tapi tiba-tiba bertemu dengan seorang polisi yang memberitahunya, "Pakaian yang kamu kenakan sangat buruk untuk seorang anak laki-laki Jepang. Kamu harus belajar cara berpakaian yang benar." Hyobu mulai dimarahi. Tiba-tiba Fujiko muncul berdebat dengan petugas itu memberitahunya, "Itu bukan urusanmu bagaimana anak-anak berpakaian di jalan." Orang-orang berkumpul dan Fujiko memukul petugas itu, menjatuhkannya ke tanah. Insiden itu sampai ke pimpinan tentara dan mereka mengeluarkan hukuman untuk seluruh tim, menempatkan mereka di bawah tahanan rumah. Jelas bahwa militer sangat kesal dengan tim esper karena mereka tidak mengikuti aturan militer.
Semua orang memperhatikan bahwa Fujiko kesal dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi salah satu dari mereka memberitahunya, "Jangan khawatir, tidak ada dari kita yang di sini karena kita ingin bergabung dengan militer, tetapi karena kita ingin diakui sebagai warga negara. Kita tidak menyukai mereka dan mereka juga tidak menyukai kita. Jangan khawatir, Sao Tome sedang mencoba menyelesaikan masalah di antara kita sekarang." Pada saat yang sama, Sao Tome berdiri di depan para pemimpin militer senior, tidak mendengar apa-apa selain ejekan dari mereka tentang tim ahli, menyebut mereka sekelompok orang gagal. Sao Tome menjawab, "Biar ku jelaskan sesuatu padamu. Jika para esper tunduk pada aturan dan pelatihan militer, itu akan membuang-buang waktu dan bakat. Kalian semua meremehkan kekuatan mereka. Satu tim tentara terlatihmu bisa melawan satu esper, tapi semua esper bersama-sama bisa menghancurkan seluruh pasukan. Perubahan selalu diperlukan, terutama selama perang. Seluruh dunia telah menyadari kekuatan para esper, dan mereka mulai menggunakannya untuk keuntungan militer mereka. Jika kita, sebagai orang Jepang, tidak melakukan hal yang sama, kita tidak akan bisa melawan kekuatan eksternal manapun." Namun wajah para pemimpin masih dipenuhi penolakan. Sao Tome melanjutkan, "Kita mungkin punya masalah sebagai prajurit di bawah komandomu, tapi aku minta agar kekuatan militer kita diakui. Kita bersedia diuji. Pilih senjata terkuatmu untuk melawan salah satu dari kita. Oke, jika kita kalah, kita akan membubarkan tim." Menurut informasiku, Angkatan Laut baru-baru ini meminta jet tempur generasi baru dan saat ini sedang diuji. Kami bisa membantumu dalam tes itu. Jika kami kalah, kalian akan menyingkirkan kami. Tapi jika kami menang, kami akan secara resmi diakui sebagai tim terkuat di dalam tentara Jepang. Sao Tome kembali dan mengumpulkan seluruh tim untuk memberitahu mereka tentang rencananya. Mengatakan, "Kita harus memenangkan pertempuran ini, karena ini akan menentukan masa depan para esper di negara ini. Pertempuran akan terjadi di udara. Satu dari kita melawan satu dari mereka. Dan kita akan menggunakan senjata dengan peluru palsu." Fujiko berdiri dan berkata, "Biarkan aku yang menangani misi ini. Karena akulah yang melakukan kesalahan, aku harus bertanggung jawab." Sao Tome menjawab, "Tidak, Hyubu yang akan menjalankan misi." Pelatihan khusus Hyubu dimulai pada hari yang sama, saat dia mencoba mensimulasikan serangan pesawat. Pelatihan berlangsung selama beberapa hari hingga hari duel akhirnya tiba. Prajurit marinir mulai menerbangkan pesawat menuju lokasi, dan ketika dia melihat di sampingnya, dia menemukan Fujiko berkata, "Kamu harus lebih waspada karena kami sudah terbang di sebelahmu cukup lama dan kamu tidak menyadarinya." Yang lain berkata, "Kamu harus memperhatikan dengan seksama karena jika ini adalah pertempuran sungguhan, kamu sudah mati sekarang." Prajurit itu mengabaikan mereka dan terbang ke arah Hyubu. Kesal, berpikir, bagaimana mereka bisa terbang tanpa pesawat? Aku harus menghancurkan mereka hari ini dan mengakhiri mereka selamanya. Dia terbang ke arah Hyubu dan duel pun dimulai. Hyubu mulai bergerak tidak menentu di udara, mencoba mengalihkan perhatiannya, tapi prajurit itu tepat di belakangnya dengan sekuat tenaga, menguji potensi penuh pesawat itu. Gerakan Hyubu lebih lambat dibandingkan, dan dia ingat saat latihan ketika salah satu prajurit memberitahunya pesawat akan terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Jadi kamu harus sangat berhati-hati. Keuntungan kita adalah manuver, bukan kecepatan. Kamu harus bisa berbelok dengan mudah saat terbang. Disitulah kamu akan unggul. Saat dia terbang mengejarmu, kamu harus menghindar, dan saat dia memutar pesawat untuk menangkapmu, saat itulah kamu memutar tubuhmu dan menembaknya di kepala. Pada saat itu kamu akan memenangkan pertempuran. Hyubu menjawab, "Tapi senapan mesin sangat berat. Aku lebih suka menggunakan senapan biasa karena setiap petarung memiliki titik lemah yang terkenal, dan itu tepat di atas dahi. Jika aku bisa menembakkan satu peluru ke sana, seluruh pertarungan akan berakhir." Hyubu mencoba melaksanakan rencana ini dengan menghindari serangan pesawat, tapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi berat dan kekuatan besar menarik kakinya, menghentikan gerakannya. Sao Tome dan prajurit lainnya berdiri di sebuah kapal menyaksikan pertempuran berlangsung. Dan salah satu dari mereka berkata, pada akhirnya, Hyubu hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya karena tekanan yang sangat besar. Sao Tome meyakinkan mereka
Tidak perlu khawatir. Aku tahu nasib unit kita bergantung pada duel ini, tapi aku sudah mengantisipasi hal seperti ini. Aku telah menginvestasikan seluruh masa depanku di unit ini, dan aku tidak memilih Hyobu secara acak. Teruslah mengawasinya. Semakin banyak tekanan yang dia hadapi, semakin kuat kekuatannya. Hyobu merasakan kekuatan mengikat seluruh tubuhnya, dan teringat kata-kata ayahnya untuk tidak pernah menggunakan kekuatannya, dan bahwa jika dia mematuhi militer, dia tidak akan menjadi apa-apa selain alat di tangan mereka. Sama seperti yang terjadi pada ibunya. Dia teringat ayahnya memukulnya sambil berkata, "Ibumu meninggal karena dia mencoba membantu manusia menggunakan kekuatannya. Tentara terus melakukan eksperimen padanya, dan aku membantu mereka. Percaya aku bisa memberi manfaat bagi umat manusia. Aku memilih untuk membantu orang daripada gadis yang kucintai. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan yang sama. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu jika ingin hidup di antara orang-orang sebagai manusia. Lupakan kekuatan yang kamu miliki." Kekuatan di sekitar Hyobu mulai melemah, dan dia berpikir, "Tidak, aku dilahirkan sebagai esper, dan inilah kenyataanku. Aku tidak akan mencoba menjalani hidup yang bukan milikku. Aku harus menjadi diriku sendiri." Dia teringat kata-kata Sao Tome kepadanya di kapal sebelum pertempuran. "Kamu dilahirkan sebagai esper, dan itu adalah sebuah keuntungan. Kamu harus menggunakannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi lupakan kata-kata ayahmu. Ini adalah rumahmu. Sekarang, selama unit esper ada di militer, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa melepaskan kekuatanmu dalam pertarungan, maka kamu akan memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu." Energi di sekitar Hyobu menghilang. Kecepatannya meningkat drastis, dan dia mulai mengungguli pesawat itu. Selama pertarungan, jam tangan ayahnya jatuh ke laut, dan Hyobu berpikir, "Aku harus mengulur waktu untuk mendaratkan tembakan mematikan." Dia berdiri diam di depan pesawat, dan saat pesawat itu berbalik, dia melepaskan satu tembakan, memenangkan duel. Sebelum tim bisa merayakan kemenangan, seseorang bergegas masuk dan memberitahu Sao Tome bahwa ada berita mendesak. Sebuah kapal selam tak dikenal telah terlihat di perairan sekitarnya. Sao Tome memerintahkan Hyobu untuk segera menuju ke sana. Seluruh tim terbang untuk mencegat mereka dan menemukan kapal selam menembaki mereka. Mereka kemudian menyelam ke dalam air. Tim melaporkan kepada Sao Tome, menjelaskan bahwa itu kemungkinan kapal selam Amerika. Tiba-tiba, Hyobu memperhatikan 3 lumba-lumba berenang di dekatnya. Masing-masing ditandai dengan angka. Menjadi jelas bahwa mereka adalah esper. Lumba-lumba menggunakan kekuatan mereka untuk mengirim pesan kepada Hyobu, mengatakan mereka ada di sana untuk membantu. Tapi tiba-tiba sebuah rudal diluncurkan dari kapal selam, membunuh salah satu lumba-lumba. 2 rudal lagi ditembakkan ke lumba-lumba yang tersisa. Salah satu anggota tim Hyobu mencoba menghancurkannya dan berhasil menghentikan satu. Tapi rudal lainnya menuju ke arah lumba-lumba. Hyobu berlari untuk mencegatnya dengan prajurit di pesawat membantunya bergerak lebih cepat dari rudal. Dia menyelam ke dalam air, berdiri di depan rudal, dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikannya, berhasil menyelamatkan lumba-lumba. Kapal selam mundur, dan Hyobu serta timnya kembali ke Sao Tome sangat gembira dengan kesuksesan mereka. Hyobu merasakan rasa terima kasih yang luar biasa karena memiliki Sao Tome dalam hidupnya dan memutuskan untuk mengikuti jalannya selama sisa hidupnya. Melupakan kata-kata ayahnya, dia bertekad untuk hidup sesuai dengan dirinya sendiri bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka membawa lumba-lumba ke kota, dan salah satu lumba-lumba berkata kepadanya, "Hati-hati, kami baik-baik saja untuk saat ini, tapi kalianlah yang mendekati kematian." Memang, dalam waktu kurang dari sehari, segalanya di Jepang telah berubah. Sebuah bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima. Hyobu bergegas berbicara dengan Komandan Sao Tome, memberitahunya ini adalah jenis bom baru. Kita harus bertindak cepat. Sao Tome menjawab, "Tidak, kamu sudah melakukan bagianmu, tapi bagi kami, perang sudah berakhir. Menyerah tanpa syarat adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki sekarang." Jepang tidak memiliki kekuatan militer yang tersisa, dan setiap anggota unit esper telah terluka, kecuali kamu. Hyobu berkata,
Aku masih bisa bertarung sendirian, setidaknya untuk menghentikan bom kedua. Sao Tome menjawab, tidak, nasib kita sudah ditentukan. Kita harus kalah dan membangun kembali diri kita sendiri. Lihat di sini, dia menunjukkan Hyubu sebuah alat yang telah dibuatnya yang berisi pikiran lumba-lumba mati, yang bisa dia analisis dan gunakan kekuatan spesialnya. Aku menggunakan kekuatan mereka untuk melihat sebagian masa depan. Setelah perang berakhir, jumlah Esper akan meningkat drastis dan kamu akan memimpin mereka dan menghancurkan dunia. Sao Tome mengangkat senjatanya ke wajah Hyubu dan berkata, aku sangat berterima kasih padamu, tapi aku tidak akan membiarkan tentara pendudukan tahu keberadaanmu. Kekuatanmu tidak tertandingi dimanapun di dunia. Aku mencoba mengubahmu menjadi monster, tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikan kekuatan ini. Dia menembakkan 2 peluru ke Hyubu, yang roboh, berdarah saat dia terbaring di sana. Sao Tome berkata, aku tidak akan membiarkanmu menjadi musuh umat manusia. Lagi pula, aku adalah manusia, bukan Esper. Kekuatan yang kamu miliki adalah milikku sendiri. Hyubu mulai menangis, mengingat teman-temannya yang telah meninggal. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Sao Tome berdiri di atasnya dengan pistol diarahkan ke kepalanya. Dan Sao Tome menembakkan 1 tembakan terakhir ke arahnya. Hyubu pingsan, berlumuran darahnya sendiri. Tiba-tiba berdiri lagi sebelum Sao Tome bisa menembak lagi. Hyubu menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar monster? Dia meninggalkan tempat itu dan bersumpah tidak akan pernah memaafkan manusia manapun. Pada saat itu, di waktu sekarang lagi, pasukan militer AS telah mulai mengepung area itu dan Hyubu mulai menyerang Andy. Andy tidak bisa menghentikan serangannya. Jadi Hyubu berkata kepadanya, kamu pasti terkejut bahwa kamu tidak bisa menghentikan kekuatanku. Kamu bisa menghentikan kekuatan apapun, tapi kamu tidak bisa menghentikan gerakan aktif. Dengan kata lain, jika aku melempar sesuatu padamu dan melepaskannya sebelum sampai padamu, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Dia memukul Andy, menjatuhkannya ke tanah. Namun Andy bangkit kembali dan menodongkan pistol ke arahnya. Hyubu bertanya, kenapa kamu tidak menembak? Andy menjawab, misiku adalah mengambil perangkat ini dan mengembalikannya dengan aman. Aku tidak perlu membunuhmu. Hyubu menjawab, aku pikir kamu seperti anjing, tapi ternyata kamu adalah anjing orang lain. Andy menyuruhnya mengatakan apa yang dia suka dan melemparkan pistol ke arahnya sebelum berlari menuju perangkat itu dan menggunakan kekuatannya untuk menonaktifkannya. Mesin kapal berhenti dan kapal itu muncul kembali di laut. Militer AS menemukan posisi kapal dan memulai operasi mereka. Dengan banyak drone menyebar di seluruh area. Mereka meretas sistem kapal dan mulai berbicara melalui pengeras suaranya, memperingatkan semua orang di kapal untuk mundur dan menyerah segera. Setelah mendengar suara itu, Hyubu terkejut, mengenalinya. Tiba-tiba, drone melancarkan serangan langsung ke kapal. Dan Hyubu menjadi marah pada orang yang didengarnya berjalan menjauh dari tempat kejadian segera. Andy, bingung dengan serangan langsung ke kapal, berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mereka menyerang kapal secara langsung? Aku sudah bilang pada mereka, semua orang di sini hanyalah anak-anak. Hyubu berdiri di depan drone, menahan semuanya, sambil berkata, siapa yang mengendalikan mereka? Aku harus mencari tahu siapa orangnya. Sementara itu, para prajurit mendarat di kapal dan menyerbu kamar-kamar tempat anak-anak berada. Tetapi mereka dihadang oleh seorang wanita yang membunuh mereka, menyuruh anak-anak untuk bersembunyi di bawah kapal. Para prajurit berdiri di depannya, menggunakan perangkat yang menetralkan kekuatan Esper dan berhasil menekan kemampuannya. Semua anggota kapal berkumpul di satu tempat, bersembunyi dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Tiba-tiba mereka melihat seseorang memegang pistol menghancurkan drone di atas mereka. Mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka dan keluar untuk melawan para prajurit. Minamoto berdiri di depan Magi dan memberitahunya, tunggu, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Dia menunjukkan video di teleponnya tentang pasukan Arxes yang menyerang kapal. Minamoto menjelaskan Babel meramalkan ini akan terjadi. Itulah sebabnya kami ingin memenjarakanmu terlebih dahulu, tapi sekarang kita perlu menyelamatkan kapal. Magi menoleh dan menuju ke kapal.
Minamoto bertanya padanya, "Aku hanya butuh kamu berjanji satu hal, lindungi Hyobu." Mereka semua bergegas ke kapal secepat yang mereka bisa. Sementara itu, pasukan Aresu mencapai kamar Andy, dan Andy menelepon komandannya berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang, semua orang di kapal hanyalah anak-anak, dan sekarang kamu mencoba membunuh mereka." Tapi tidak ada jawaban. Para prajurit berhasil mengambil perangkat itu dan mulai mengangkutnya. Magi dan timnya tiba di kapal, membunuh para prajurit di depan mereka, dan bergegas memeriksa anak-anak. Pada saat yang sama, Yugiri meninggalkan kamarnya dan bersembunyi di bawah tangga untuk menghindari para prajurit. Tapi Komandan Andy menemukan tempat persembunyiannya dan memberitahu pasukan. Dia memutuskan untuk menyanderanya di bawah kapal. Magi dan kelompoknya sampai ke anak-anak dan memutuskan untuk mencoba mengevakuasi mereka. Oke, Magi dan Momiji pergi mencari yang lain di atas. Salah satu prajurit menangkap Yugiri dan memasang segel di lehernya. Pasukan mengepungnya dengan perangkat anti-esper sampai dia kehilangan kesadaran. Di ruang komando, Andy berjalan bersama para prajurit dan tiba-tiba seekor hamster muncul mengatakan, "Kamu adalah pengkhianat bersama mereka." Tepat saat Andy akan memukulnya, salah satu prajurit menembaknya terlebih dahulu. Andy ikut bersama mereka untuk mengangkut perangkat itu dan menemukan komandannya berdiri di hadapannya. Komandan memberitahunya, "Kamu telah menyelesaikan misimu." Dan Andy melihat ke belakangnya, terkejut melihat Yugiri disandera. Dia bertanya, "Apa maksudnya ini? Kamu bilang akan membiarkan anak-anak sendirian." Komandan menjawab, "Aku akan menghormati hak asasi manusianya sejauh kemampuan kami." Pada akhirnya, setiap esper yang tidak di bawah pengawasan kami bisa kehilangan kendali dan menghancurkan dunia. Jika kita ingin mencapai perdamaian bagi umat manusia, kita harus mengambil tindakan tegas. Andy meninju prajurit di sebelahnya, mengambil senapan mesinnya dan berkata kepada komandan, "Biarkan Yugiri pergi sekarang. Gadis itu bukan monster. Aku sudah mengawasinya selama ini. Para esper sebenarnya adalah manusia." Komandan berkata, "Dari kata-katamu, jelas bahwa kamu telah mengkhianati kami." Mengangkat senjatanya ke arahnya, dia berkata kepada para prajurit, "Aku akan menghapus semua catatanmu bersama kami sebagai seorang penyelidik, dan kamu akan berbagi nasib yang sama dengan anggota lainnya." Lalu melepaskan tembakan, menjatuhkan Andy ke tanah. Komandan dan prajuritnya membawa Yugiri dan pergi. Pada saat yang sama, Hyobu telah menghancurkan semua drone di sekitarnya. Dia melihat ke kapal yang terbakar dengan anak-anak masih di dalamnya dan mencoba untuk mencapai mereka, tapi dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia kemudian melihat Magi berdiri di depan prajurit menyelamatkan anak-anak. Hyobu berdiri di depan mereka berjuang untuk mengatur napas saat kapal itu runtuh di depannya. Magi menarik bajunya dan berkata, "Kamu harus bertahan. Kamu adalah pemimpin kami. Jika kamu tidak melindungi kapal, lalu siapa lagi?" Hyobu tersenyum sekali lagi dan memberitahunya, "Aku serahkan semuanya di sini padamu. Kamu bertanggung jawab atas mereka. Aku punya misi lain yang harus diselesaikan." Hyobu terbang menuju kapal selam, meluncurkan rudal, memutar emblemnya, melepaskan kekuatannya dan menyerangnya serta drone yang tersisa. Dia berpikir, "Jika orang di balik operasi ini benar-benar kamu, aku tidak akan membiarkanmu membunuh lebih banyak temanku seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Aku akan menghancurkan seluruh umat manusia. Aku harus menunjukkan kepada mereka kekuatan kita." Dia menciptakan ledakan besar di kapal selam dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Sementara itu, semua anggota kapal berhasil melarikan diri. Hanya menyisakan Andy. Dia tiba-tiba berdiri setelah ditembak dan menyadari peluru itu mengenai kalung Hyobu. Menyelamatkan nyawanya, dia melihat ke atas dan melihat Hyobu bertarung di langit, menahan semua rudal yang datang. Namun kekuatan Hyobu terkuras dan dia mulai jatuh. Andy dengan cepat berlari mengejarnya, melompat ke dalam air saat seluruh kapal hancur. Hyobu mulai mengingat kenangannya dengan ayahnya dan hal-hal yang biasa dia katakan padanya. Tiba-tiba dia mendapati Andy menyelamatkannya dari tenggelam, dengan Fujiko mencoba menyelamatkannya juga. Beberapa hari kemudian, Minamoto sedang duduk bersama para menteri di Jepang.
Dan mereka menerima pesan dari Amerika Serikat yang meminta mereka untuk menutupi semua peristiwa yang telah terjadi dan tidak merilis berita apapun ke media. Minamoto memberitahu mereka, saya punya pesan dari Direktur Organisasi Babel dan memutar rekaman suaranya yang mengatakan, "Halo semuanya, saya akan mencoba menyelamatkan sisa reputasi kalian di depan dunia. Tapi sebagai imbalannya, kalian tidak akan pernah ikut campur dalam urusan Babel. Jika tidak, kami akan membongkar semua rahasia kalian. Seperti hal-hal yang kalian lakukan setelah Perang Dunia II. Minamoto kemudian berdiri dan meninggalkan mereka di sana. Pada saat yang sama, Fujiko dan Sakaki sedang memeriksa kondisi Hyobu. Fujiko memberitahunya kita perlu menyelidiki apa yang dilakukan Amerika Serikat, karena mereka bertindak sangat aneh. Tapi pada saat yang sama, kita perlu memulihkan kekuatan kita. Itulah mengapa kita membawa Hyobu ke sini, ke bekas mansion Baron Tsubomi, ayahku dan teman ayahnya, tempat dia tumbuh sebagai seorang anak. Seiring berjalannya waktu, Hyobu terbangun dari koma dan berkata kepada Fujiko, "Aku tidak ingat meminta bantuanmu." Dia menjawab, "Bukan aku yang membantumu. Jika kamu ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada Andi." Dan melemparkan liontin Andi padanya. Hyobu bertanya, "Di mana dia sekarang?" "Aku ingin berbicara dengannya." Dia menjawab, "Dia tidak ada di sini, tapi aku ingin tahu semua informasi darimu." Mengapa Amerika Serikat bertindak begitu kejam? Hyobu teringat suara di kapal dan berpikir, mungkinkah itu orang yang sama yang membunuhku? Sebelumnya, Komandan Saotome Fujiko memotong pikirannya, bertanya, "Kenapa kamu tidak mendengarkanku?" Hyobu menjawab, "Kamu tidak perlu tahu segalanya. Kita bukan saudara seperti dulu. Aku tidak punya apa-apa untuk memberitahumu." Sementara itu, Andi berada di rumah sakit organisasi Babel menjalani tes untuk memastikan keselamatannya. Salah satu pengikut ratu menemukan tanda dari Amerika Serikat padanya untuk melacak lokasinya. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk menghapusnya dari pikirannya, menghancurkannya. Andi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Dia bangkit dari tempat tidur dan bertanya, "Di mana Hyobu sekarang?" "Aku ingin berbicara dengannya." Dokter di sana menjawab, "Aku tidak bisa memberitahumu demi keselamatanmu. Hyobu tidak akan memaafkanmu atas pengkhianatanmu dengan mudah." Salah satu pengikut ratu menggunakan senjatanya untuk menahan dokter dan menggunakan kekuatannya untuk menemukan Hyobu, membuat dokter pingsan. Mereka memutuskan untuk pergi ke Hyobu dan Andi berkata, "Aku akan pergi denganmu." Kaoru bertanya, "Apa rencanamu sekarang? Kamu nyaris tidak selamat." Andi menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan meninggalkan Hyobu sendirian." Dan mereka memutuskan untuk membawanya bersama mereka. Mereka semua masuk ke mobil untuk pergi ke mansion tempat Hyobu berada di perjalanan. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Andi duduk bersama Kaoru dan bertanya, "Kenapa kamu melayani Hyobu?" Dia menjawab, "Pertama kali kami bertemu dengannya kami masih anak-anak, dan dia sangat baik kepada kami. Tapi itu karena kami adalah Esper. Meskipun ada banyak manusia yang bisa kamu percaya, dia tidak mempercayai orang lain." Andi kemudian bertanya, "Ada apa dengan kamu menjadi ratu di masa depan dan memimpin pemberontakan Esper melawan manusia?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi Hyobu selalu mengatakan itu. Meskipun aku tidak ingin melakukannya, aku tidak ingin Hyobu dan Minamoto saling bertarung, jadi aku harus menghentikannya. Aku masih tidak mengerti mengapa manusia dan Esper tidak bisa hidup bersama dengan damai." Sementara itu, para anggota tim Pandra semua berkumpul bersama, dan Magi masuk sambil berkata, "Aku punya USB dengan beberapa informasi tentang apa yang terjadi." Ketika mereka memutar isinya, mereka menemukan bahwa militer Amerika telah membawa Yugiri bersama mereka. Magi memberitahu mereka ini adalah pangkalan udara di Amerika Serikat. Mereka tidak bisa menentukan kemana dia pergi. Selanjutnya, Momiji berkata bagus, dia masih aman. Tapi apa yang mereka inginkan darinya? Dia hanya seorang anak kecil. Hamster itu berkata, "Seperti yang sudah kubilang, alasan semua ini adalah Andi. Dia adalah mata-mata Amerika." Magi meyakinkan mereka, "Jangan khawatir, kita akan menyelamatkan Yugiri secepat mungkin. Dan tidak ada yang perlu khawatir tentang Hyobu. Dia pasti masih hidup." Di kamar Hyobu, Sakaki sedang memantau kesehatannya. Dan tiba-tiba ketiga gadis itu masuk bersama Andi.
Mereka mendengar Hyubu berkata, "Aku sangat senang kau datang, Yang Mulia. Tapi ada seseorang yang ingin aku ajak bicara." Pertama, Andy melangkah maju dan Hyubu bertanya kepadanya tentang panggilan di kapal. "Apakah kau bertemu dengan pemilik suara itu?" Andy menjawab, "Ya, hanya sekali ketika militer Amerika memutuskan untuk merekrutku. Kami sedang duduk di sebuah kafe, komandanku dan aku bersamanya. Dia adalah kepala organisasi melawan Esper. Dia memberitahuku bahwa dia ingin menggunakan kekuatan Esper untuk membantu dunia dan bahwa kekuatanku akan sangat penting bagi mereka karena mereka tidak bisa menentukannya secara akurat pada awalnya. Itu karena aku tidak memihak siapapun. Aku bukan Esper seutuhnya, bukan juga manusia seutuhnya. Dia menawariku untuk bergabung agar aku bisa menjadi diriku sendiri." Tiba-tiba Hyubu menarik bajunya dan melemparkannya ke dinding. Menuntut, "Siapa namanya?" Jawab aku cepat. Andy menjawab, "Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku namanya, tapi aku tahu dia orang Jepang dan ikut serta dalam Perang Dunia Terakhir." Fujiko terkejut dan berkata, "Tidak mungkin orang itu masih hidup." Hyubu sangat marah dan sejumlah besar energi mulai keluar darinya sampai dia pingsan. Pada saat yang sama, Minamoto tiba di luar mansion dan pergi ke Sakaki untuk memeriksa Hyubu. Sakaki memberitahu mereka, "Sayangnya sepertinya Hyubu akan segera mati. Aku pikir gejalanya sudah muncul sejak lama. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, tapi hasilnya tidak dijamin." Sementara itu, Andy sedang mendengarkan cerita Hyubu dari Fujiko dan mengetahui bahwa Saotome adalah orang yang menembaknya di masa lalu dan bahwa dia mati sebelumnya, tetapi hidup kembali karena kekuatannya untuk membalas dendam pada paranormal. Dia memberitahunya Hyubu dikhianati oleh orang-orang yang paling dia percayai dalam hidupnya. Dan hal yang sama terjadi padanya setelah mereka kalah perang. Semua anggota tim mereka dibunuh satu persatu. Untungnya dia berhasil melarikan diri dan mendirikan organisasi Babel. Anggota Babel yang dibunuh Hyubu di masa lalu semuanya terkait dengan tim tentara lama. Andy bertanya, "Apakah itu berarti kamu bergabung dengan tentara yang mengkhianati teman-temanmu di masa lalu?" Fujiko menjawab, "Tidak peduli apa yang kamu katakan. Babel tidak akan ada tanpa apa yang aku lakukan. Aku meninggalkan masa lalu untuk memikirkan masa depan. Kenangan teman-temanku, balas dendam Hyubu, dan kehidupan masa laluku, semuanya adalah sejarah bagiku." Sekarang Hyubu terbangun dari suara di sampingnya dan melihat Kaoru tidur di tempat tidur di sebelahnya, terhubung oleh peralatan medis. Sakaki memberitahu Hyubu, "Jangan khawatir, Kaoru secara sukarela membantumu hidup lebih lama." Hyubu menatapnya dan dia berkata, "Aku tahu kamu membenci orang normal, tapi jika kita bekerja sama, kita bisa maju ke masa depan yang lebih baik." Hyubu menjawab, "Seseorang memberitahuku itu sejak lama, tapi akhirnya selalu sama." Di akhir hari, saat semua orang tertidur, Hyubu bangkit dan mulai mengenakan pakaiannya. Sementara itu, Andy sedang berjalan di hutan memikirkan bagaimana semua ini terjadi. Orang yang membuatnya bekerja sebagai penyelidik Amerika adalah orang yang sama yang membunuh Hyubu sebelumnya. Tiba-tiba dia mendengar alarm dan semua orang di mansion bangun untuk mencari Hyubu. Kaoru menemukannya dan berkata, "Aku menghargai perasaanmu, tapi aku harus pergi untuk menyelamatkan teman-temanku dan bertemu orang itu lagi. Jika aku tidak pergi sekarang, aku tidak akan bisa menjalani hidupku lagi." Kaoru bertanya apa yang akan terjadi pada semua orang di Pandra. Dan bukan hanya mereka. "Tapi bagaimana dengan kita? Kamu tidak sendirian. Kita semua bisa membantumu. Dan pasti kita bisa melakukan sesuatu bersama." Hyubu menjawab, "Aku senang kamu selalu melihat ke masa depan." Lalu berbalik dan berjalan pergi. Dia berteriak, "Apakah balas dendam begitu penting bagimu sampai kamu mengorbankan masa depanmu?" Dia jatuh ke tanah dan mulai menangis. Andy, yang sedang menonton, mendengar Minamoto berkata, "Pergilah sekarang, tetap bersamanya, dan bantu dia dengan semua yang kamu bisa." Andy masuk ke mobil dan pergi menyusul Hyubu. Dia berdiri di depannya dan berkata, "Masuklah denganku. Aku juga kesal dengan militer Amerika karena mengkhianatiku, dan aku juga perlu menyelamatkan Yugiri." Hyubu memberinya liontinnya dan masuk ke mobil bersamanya berkata, "Mari kita lihat apa yang terjadi di sana." Pada saat yang sama di Amerika,
Komandan Andy sedang mengendarai mobilnya dalam perjalanan pulang. Di perjalanan dia mendengarkan berita yang mengumumkan bahwa pemenang pemilihan New York adalah orang yang mendukung hak-hak Esper. Begitu komandan sampai di rumah, dia membuka pintu dan menemukan Hyobu menunggunya dengan Andy menodongkan pistol ke kepalanya dari belakang. Komandan berkata, "Sepertinya kalian berdua kembali dari kematian." Andy menuntut, "Aku ingin tahu di mana Yugiri sekarang." Komandan menjawab, "Jelas kamu telah mengubah kesetiaanmu, tapi kenyataannya kamu tidak akan pernah menjadi lengkap." Dia berbalik dan memukul Andy, mengambil pistol darinya dan menodongkannya ke kepalanya sendiri untuk bunuh diri. Tapi Hyobu berhasil menghentikan peluru itu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Masih banyak pertanyaan yang perlu aku jawab." Andy mengambil pistol darinya dan menahannya di belakang punggungnya lagi. Komandan menghela nafas. "Jelas, aku tidak punya kesempatan kedua. Aku akan membawamu ke orang yang kamu inginkan." Pada saat yang sama, Minamoto bersama Fujiko memberitahukan tentang informasi yang telah dia temukan. Orang di balik keputusan serangan Amerika terhadap kapal itu adalah seseorang dari Jepang yang pindah ke Amerika Serikat setelah perang terakhir. Fujiko berkata, sekarang tidak ada keraguan lagi bahwa orang itu adalah Saotome. Di sisi lain, Andy dan Hyobu sedang berjalan bersama komandan memasuki gedung Departemen Luar Negeri. Komandan berkata, "Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa kita ada di sini, tapi kalian harus tahu, kita bukan satu-satunya yang mengerjakan rencana ini. Ada lebih banyak orang dengan tujuan yang sama. Pada akhirnya, agar manusia bisa memanfaatkan kekuatan Esper." Andy bertanya lalu, "Mengapa kalian menandai para Esper yang kalian tahan?" Komandan menjawab, "Itu adalah biochip. Kami menggunakannya untuk menjinakkan kekuatan mereka jika mereka mengamuk. Ini persis seperti teman Espermu Yugiri. Dia adalah produk eksperimen dari organisasi tertentu. Tetapi karena kelalaian dalam pengawasan laboratorium, dia berhasil melarikan diri. Dia hanyalah monster di antara banyak monster lain yang berhasil kami ciptakan." Mereka semua masuk ke ruangan lain dan komandan berkata, "Yugiri ada di sini beberapa hari yang lalu, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang." Hyobu mendekati sebuah kursi dan mengambil informasi darinya, memastikan dia memang ada di sana. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara berkata, "Aku sudah menunggumu di sini sejak lama. Sepertinya beberapa hal telah berubah, tapi bagiku semuanya sama seperti biasa." Hyobu berseru, "Aku yakin aku sudah membunuhmu saat itu. Bagaimana kamu bisa hidup lagi?" Suara itu menjawab, "Aku berpegang pada kekuatan hidup." Hyobu bertanya, "Dan apa tujuanmu bekerja sama dengan Amerika Serikat?" Suara itu menjawab, "Aku akan memberimu petunjuk dan menampilkan gambar masa depan." Berkata, "Aku berhasil menangkap gambar ini menggunakan kekuatan pikiran Hachigo yang aku ambil dari kapalmu." Dia mulai menunjukkan lebih banyak gambar, mengatakan ini adalah masa depan. Masa depan kehancuran total. Untuk melindungi sejarah manusia, kita perlu mengubah masa depan sekarang. Di antara gambar-gambar itu ada salah satunya Ratu Kaoru. Dia berkata, dialah yang akan melindungi masa depan dan menghancurkan semua masa depan umat manusia. Hyobu marah, mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun." Tapi suara itu menjawab, "Kami akan segera memulai pekerjaan." Bagaimana menurutmu? Tunjukkan padaku kekuatan sebenarnya dari seorang Esper. Tiba-tiba kaca di tempat itu pecah dan pesawat mulai menyerang mereka. Komandan mencoba bunuh diri dan membawa Hyobu bersamanya. Tapi Andy dengan cepat menembak penekan kekuatan Esper, memungkinkan Hyobu menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Komandan jatuh tewas di depan mereka. Keduanya berlari dan mulai mencoba melarikan diri dari pesawat sampai mereka mencapai tempat dengan senjata militer yang hancur. Mereka menemukan para prajurit berdiri dan menyerang mereka juga. Hyobu melempar 2 batang besi ke Andy untuk digunakan dan dia memukul pesawat-pesawat itu, mencoba membantu Hyobu. Saat mereka menaiki gedung, Andy menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru para prajurit sampai mereka bisa mencapai lift. Tapi tiba-tiba lift berhenti. Sebelum mereka mencapai lantai atas, Hyobu mengambil sepotong logam dari pintu dan mengubahnya menjadi pedang.
Menggunakan kekuatannya, dia melangkah keluar di depan banyak pesawat menahan serangan mereka. Andy berlari cepat ke arah mereka, berhasil maju, membunuh seorang prajurit yang berdiri di sana, mengambil senjatanya dan mulai menembaki pesawat yang tersisa. Mereka bergerak sampai mencapai halaman yang luas. Andy menembaki alat penekan kekuatan Esper di area itu. Tiba-tiba, cangkang-cangkang kecil mulai berjatuhan dari langit-langit dan Hyobu berkata, "Cangkang ini akan memperlambat gerakan kita dan kita tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah." Banyak pesawat masuk dan Andy mulai menembaki mereka dengan senjatanya, sementara Hyobu mencoba menghancurkan sisanya dengan pedangnya. Banyak prajurit menyerbu tempat itu mengepung Andy dan Hyobu dari semua sisi. Kekuatan Hyobu mulai melemah dan tepat saat dia akan menggunakan kekuatan penuhnya dengan memutar lencananya, Andy berkata, "Tidak, kamu akan membuang-buang kekuatanmu di sini. Simpan untuk pertarungan utama. Coba kabur sekarang dan aku akan membereskan mereka. Aku sangat menyesal karena ini salahku. Kita berada dalam situasi ini. Seharusnya aku memberitahumu yang sebenarnya sejak awal." Hyobu berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya, aku juga tidak selalu benar, tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini dan melawan mereka bersamamu." Jumlah prajurit bertambah dan tiba-tiba kaca di tempat itu pecah lagi. Dan anggota organisasi Pandra masuk, melawan semua prajurit. Magi mendekati Hyobu sambil berkata maaf. "Aku terlambat dan mereka membunuh semua orang di sana, membawa mereka dan melarikan diri." Mereka semua berdiri di kapal lain dan Fujiura berkata kepada Andy, "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah mengkhianati kami?" Andy menjawab, "Aku ingin menyelamatkan Yugiri." Dan Fujiura meninju wajahnya sambil berkata, "Sekarang kita impas. Kita perlu memikirkan cara menyelamatkan Yugiri." Sekarang semua anggota kapal menonton konferensi Gubernur New York yang mencoba meyakinkan orang-orang untuk bekerja sama dengan para Esper dan tinggalkan semua konflik untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Hyobu teringat gambar-gambar yang pernah dilihatnya sebelumnya dan memberitahu mereka segera menuju negara bagian New York dengan kecepatan penuh. Pada saat itu di New York, semua orang bersorak untuk kandidat baru yang berkumpul di jalanan. Di atap salah satu gedung, Yugiri berdiri dengan Fujiko di belakangnya. Tiba-tiba, Yugiri berbalik dan menggunakan kekuatannya padanya, berhasil mengendalikan pikirannya dan menjebaknya dalam ilusi melihat salinan dirinya sendiri. Hal yang sama terjadi pada Magi dan Momiji. Yugiri mulai berjalan melewati kota sampai dia bertemu Andy di jalan di atas salah satu gedung. Hyobu berdiri dan memegang jimat Yugiri yang diambilnya darinya pada hari ulang tahunnya. Di sebuah ruangan gelap, Saotome sedang mengamati semua yang terjadi. Berkata pada dirinya sendiri bahwa Hyobu masih bersembunyi sampai sekarang. Dia menginstruksikan salah satu pengikutnya untuk mengawasi area itu dengan cermat, karena Hyobu bisa muncul kapan saja. Dia kemudian berkata bahwa Presiden Green telah terpilih, dan bahwa menurut visinya tentang masa depan, ini akan membawa perdamaian sementara antara manusia dan Esper. Tapi hari ini, jika Presiden dibunuh oleh seorang Esper, masa depan akan ditulis ulang. Kerusuhan akan meningkat di negara itu. Kepercayaan antara manusia dan Esper akan berkurang. Dan sebuah organisasi akan didirikan untuk mengatur kebebasan mereka. Mencegah Esper memberontak. Dengan cara ini, masa depan bisa dilindungi. Dan Ratu Kaoru akan sepenuhnya terhapus dari masa depan. Andy mulai berlari mengejar Yugiri untuk menyusulnya. Dan mendapati bahwa dia telah menjatuhkan jimatnya di tanah. Dia mengambilnya dan berlari ke atas gedung mengejarnya, tapi penjaga keamanan tiba-tiba menangkapnya. Minamoto dan Sakaki tiba, melumpuhkan para penjaga dan Andy dengan cepat berlari ke gedung pemerintah utama, tempat Yugiri berdiri di atas. Begitu Presiden melangkah ke panggung, kekuatan Yugiri meledak di area itu dan dia mulai menyerang Presiden. Andy berhasil menahan serangannya dan Presiden melarikan diri dari sana. Pasukan polisi tiba untuk menembaki Andy, tapi Minamoto dan Sakaki berdiri di jalan mereka, menghalangi mereka. Semua orang mulai melarikan diri, tapi sebelum mereka bisa pergi jauh, kekuatan Yugiri meledak lagi, menjebak semua orang dalam ilusinya.
Semua orang mulai meneriakkan kematian bagi para Esper yang diatur oleh Sao Tome yang memantau peristiwa itu dengan cermat dan mengatakan bahwa dia hampir mencapai rencananya. Tanpa kekuatan seperti milik Yugiri, mereka tidak akan bisa menulis ulang masa depan. Dia melihat ke atas dan melihat Hyobu berdiri di depan Yugiri, mengatakan bahwa tidak ada yang akan berubah. Tiba-tiba, Yugiri menyerang Hyobu, tapi dia berhasil menahan serangan itu dan mengatakan bahwa jelas dia berada di bawah hipnotis, tapi kekuatannya tidak akan mempengaruhinya. Dia melihat ke atas untuk melihat seseorang yang mirip dengannya, dan mereka mulai bertarung, saling menandingi kekuatan. Tiba-tiba, lebih banyak halusinasi dan kenangan lama muncul, mengingatkannya pada pesawat yang dia serang saat kecil, diikuti oleh kenangan teman-teman lamanya yang menyerangnya, dan kemudian suara ayahnya berbicara kepadanya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang, tahu itu semua hanyalah ilusi. Dia melihat Sao Tome menodongkan pistol ke kepalanya dan menembaknya lagi, membuatnya jatuh ke tanah berdarah. Dia bangkit dan menemukan dirinya yang lebih muda, memegang pistol untuk membunuhnya. Hyobu berdiri, memutar emblemnya, dan memutuskan untuk menggunakan sisa kekuatannya. Semua halusinasi mulai menghilang, dan dia melihat Yugiri di depannya. Dia juga mulai mengingat kenangan lamanya. Saat dia melarikan diri dari lab, pindah ke panti asuhan, kehidupan kesepiannya, dan saat dia bertemu Hyobu untuk pertama kalinya. Dia melangkah lebih dekat ke arahnya. Ilusinya terangkat dari kota, mengembalikan semua orang menjadi normal. Andy tiba di atap, melihat Hyobu menggunakan semua kekuatannya untuk membantu Yugiri. Dia kemudian melepaskan emblem dari lehernya, membangunkannya dari kondisi hipnotisnya. Tiba-tiba, kekuatan Hyobu meledak dan dia berkata dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi karena telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Emblem di pakaiannya hancur, dan dia menyuruh Andy untuk membawa Yugiri dan lari dengan cepat. Dia bilang dia mencoba melindungi masa depan untuk mereka, dan jika ini adalah akhir hidupnya, dia tidak menyesal. Andy menjawab bahwa kali ini dia tidak akan mendengarkan, mendekatinya dan mengatakan dia membenci Esper sepanjang hidupnya. Tapi di kapal Hyobu, dia belajar bahwa mereka hanyalah orang biasa dan tidak akan membiarkan ini menjadi akhirnya. Dia menemukan Yugiri berpegangan pada pakaiannya, mencoba bergerak bersamanya. Dia memberinya jimat yang dijatuhkannya sebelumnya. Dan mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk maju. Andy berkata bahwa masa depannya telah berubah sejak bertemu Hyobu di penjara. Dan dia bersemangat untuk melihat masa depan yang akan diciptakan Hyobu. Dia meletakkan tangannya di bahu Hyobu, menggunakan kekuatannya untuk menghentikan energi Hyobu. Sampai akhirnya dia berhasil menghentikannya dan pingsan. Keesokan harinya, Hyobu pergi ke sebuah taman di kota dan menemukan Sao Tome duduk sendirian. Hyobu memberitahunya bahwa semua asistennya telah ditangkap, organisasinya dibubarkan sepenuhnya, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Sao Tome meminta Hyobu untuk membunuhnya, mengatakan dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Hyobu menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan itu, karena mungkin akan membuat Ratu Kaoru kesal. Sebagai gantinya, dia akan membunuh jiwanya, menghapus semua ingatannya, dan membiarkannya hidup sebagai orang mati. Hyobu meletakkan tangannya di wajah Sao Tome, menghapus semua ingatannya, dan meninggalkannya di taman. Pada saat yang sama, Andy bersama anggota Pandra mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Saat dia pergi, dia berdiri di jalan dan Hyobu mendekatinya, bertanya kemana dia akan pergi. Andy menjawab bahwa dia perlu mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Bukan Esper atau manusia, tapi dia yakin dia akan menemukan tempat di mana dia seharusnya berada. Memulai pencariannya, Hyobu memberinya kembali liontin organisasi, mengatakan Andy harus menyimpannya dan menjadikannya